Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat saya semuanya, sebagai lanjutan ke Dondong lagi. Semoga sahabat semuanya tidak bosan-bosan untuk menyimak video saya, dan sebagai penghobi di lahan yang sempit bisa berbuah dengan lebat. Semoga saya bisa memberikan solusi yang bermanfaat. Dan semoga juga kalian semuanya, para sahabatku tercinta, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, juga segala urusannya lancar selalu. Barokahullah, amin. Jadi kawan, untuk kedondong ini, jadi kita mempersiapkan dengan pemupukan itu sama, lumut air NPK 1616 dengan waktu tertentu, pupuk hijau daun. Kita memberikan teknik-teknik pendek dengan sistem-sistem perundukan 180 90 degree. Itu tujuannya agar punya tanaman di tabul lampot ini seimbang. Nah, seperti ini kawan, coba kita perhatikan ya. Ini kan dari sini ini cuma berapa? Ini batang utama dari sini. Nah, ini sekitar 25 cm, kemudian ini 5 cm, jadi 30 cm. Nah, ini sangat penting karena di lahan yang sempit juga ini tempatnya di lantai 1. Jadi selain bisa subur, bisa stabil, juga tahan terhadap angin kencang. Nah, maksud saya seimbang itu seperti ini. Jadi rawatan yang seimbang itu bukan seimbang dari pemupukan saja yang seimbang, itu hasilnya yang penting, itu hasil akhirnya seimbang. Ini dalam satu tangkai, ini jumlah berapa? Nah, kalau kita maksud saya seimbang dengan tangkai yang sama. Nah, seperti ini kawan, kita lihat sebelah ini. Ini satu tangkai itu isi berapa lah? Kalau kita hitung untuk saat ini, itu tidak kurang tidak lebih jumlahnya. Jadi sangat seimbang. Nah, cuma ini masih muda, karena kan masih terlalu kecil. Biasanya ya karena terlalu lebat buahnya, paling-paling besarnya itu cuma sebesar bola pingpong. Nah, ini masih muda, jadi belum saya hitung dulu. Nah, kemarin itu upload saya hitung 70. Ini pun walaupun tidak 70 jumlahnya itu akan seimbang. Ini maksud saya. Jadi rawatan yang seimbang itu menghasilkan pohon yang seimbang, perakaran yang seimbang, ketinggian yang seimbang, juga pembuahan hasil akhir itu seimbang, perantingnya itu seimbang. Itu maksud saya. Nah, itu tentu saja kalau kita tidak merawatnya dengan baik, kita berorientasi di alam yang luas, apa yang dibutuhkan oleh tanah untuk aktivitas biologinya. Kemudian kalau aktivitas biologi, cacing, mikroba tanah berlebihan, kita harus mengontrolnya, antisipasi, dan lain-lain. Ini perlu, sebagai penghobi tentu ini sangat menyenangkan. Jadi seperti ini kawan yang saya maksud dengan seimbang. Nah, ini kemudian kita lihat tangkai yang satunya. Jadi dari hasil ranting-ranting ya seimbang. Ini kawan, ini ranting, ini 2 ranting. Nah, ini suatu saat ya seimbang dari segi jumlah dan buah. Asal tidak ada hama yang menyerangnya yang tidak kita duga. Nah, seperti ini. Jadi saya ulang dari yang dulu ketika saya memotong. Nah, memotong dari sini itu agar tidak terlalu panjang suatu saat. Tapi begitu tangkai daun itu 7 sudah keluar bunga. Nah, sekarang kita lihat ada pemunculan tunas seperti ini. Nah, ini ada 2 tunas. Kita perhatikan kawan. 2 tunas ini nggak boleh kawan kita membiarkannya, harus satu yang kita pilih. Tapi sebelum kita memilih harus kita perhatikan dulu. Kita potong, kemudian kita pupuk, genjot dengan pupuk agar pembuahannya itu cepat keluar. Nah, seperti yang sudah-sudah
lumut air, pupuk hijau daun, tumbuhan lunak. Kalau sekiranya banyak mikroba dan cacingnya, itu juga kita bisa gunakan NPK 1616. Sebab NPK 1616 itu pada dasarnya selain mengontrol mikroba, itu mengontrol mikroba itu dalam arti itu artian saya, rawatan saya, tetapi juga bagus untuk tanaman. Jadi alhamdulillah untuk setiap rantainya itu semua kawan. Ini semua itu berbunga. Berbunga dan berbuah itu semua ranting-rantingnya. Tidak satupun yang terlewati. Walaupun toh kita sendiri itu harus memicu sejak dari kecil. Itu harus kita picu. Kalau tidak kita picu ya jadinya tidak maksimal. Nah itu tidak terlalu ribut, tidak sibuk, ada tumbuhan lunak, sayur mayur dari sampah dapur bisa kita berikan. Kita sudah mempunyai budidaya teknik lumut darat atau lumut air. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya. Ini tanaman kedondong yang usianya kira-kira itu ini 4 bulan lebih sudah berbunga. Nah sekarang itu ya tambah beberapa bulan saja. Jadi untuk mempersiapkan agar kedondong di tabulan pot ini seimbang itu ya dari awal. Mengenai teori menyiapkan agar berbuah lebat itu ya pemupukannya itu seperti itu saja. Cuma kondisinya kawan yang kita itu harus tahu, yang tahu tuh kita sendiri, tanaman kita sendiri itu kondisinya. Nah, mungkin saja kalau sahabat semuanya punya tanaman apapun, itu tentu dalam kondisi yang berbeda dengan apa yang saya tutorialkan. Maksudnya perbedaan ranting, perbedaan batang, perbedaan usia, perbedaan cuaca, suhu. Nah itu harus kita sendiri yang mengenali tentang tanaman kita. Nah ini tentu saja sebagai penghobi itu mesti memahami akan hal ini. Jadi saya teknik seperti ini serta-merta nanti terus Anda menirukannya persis. Tentu hal itu mendukung, tetapi kan situasi tanaman Anda, situasi cuaca itu lain. Ketika saya mengatakan 1 minggu sekali, bagaimana di tempatnya sahabat semuanya tuh kok hujan terus-menerus, tentu harus 2 kali. Nah ini kan praktek-praktek seperti ini tuh hanya situasi kondisi pada tanaman kita sendiri yang memahami. Sekali lagi saya ulang, kalau pupuk saya menggunakan hijau daun, tumbuhan lumut, juga NPK 1619. Itu saja. Kemudian saya lakukan pemotongan-pemotongan agar pendek dan tetap seimbang. Semoga tutorial saya bermanfaat karena situasi dan kondisi itulah saya sering mengupload agar kita semuanya juga khususnya saya untuk kalian semuanya bisa belajar bersama dan saling memberi manfaat. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.